sahabat teman kita di rumah. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Saya Claudia, saya Rachel, dan saya Caroline. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji namanya. Masuk hadiratnya yang kudus dengan penuh rasa hormat dan bersyukur. Mari kita saat teduh sejenak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas harimu yang indah pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Tolong pimpin kami agar kita bisa lancar ibadahnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, bersyukur ya karena sampai saat ini kita tuh masih diberi kesehatan dan bisa berjumpa walaupun secara online. Kasih Tuhan Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Dalam bersukacita dan bangkit berdiri, kita pujikan, bersyukurlah. Yuk berdiri semuanya. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Teman-teman, dipersilakan duduk. Teman-teman, kadangkala kita manusia tuh dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan yang mungkin menyakiti hati Tuhan dan sering lupa atau mungkin tidak mau untuk mengakui dosa-dosa yang kita perbuat. Saya mengajak teman-teman untuk mengakui dosa-dosa yang selama ini kita perbuat kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami meminta ampun ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat ya Tuhan. Baik itu sengaja maupun tidak, baik itu melalui perkataan, pikiran atau tindakan kami ya Tuhan. Mohon Tuhan bisa mengampuni dan menyucikan hati setiap kami. Dan ajarkan kami ya Tuhan agar bisa hidup lebih baik lagi di hari kedepannya ya Tuhan. Agar kami dapat menjadi anak-anak yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ketahuilah Allah mengenal kita lebih dari siapapun. Ia mengetahui segala cerita hidup kita,
Buruknya, baiknya kita, masa lalu, bahkan masa depan kita Dia tahu. Anugerahnya begitu besar dengan tetap memilih kita, membentuk kita menjadi karya yang indah di hadapannya. Dengan rasa syukur atas segala kasih-Nya, mari kita angkat pujian sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kan setia sampai akhir hidupku. Oh ya teman-teman, kita ada pengumuman nih. Kalian bisa transfer persembahan di rekening atau barcode gereja berikut ini. Sinode GKT juga mengadakan SAL online 2021 loh untuk kelas 3 SD sampai 8 SMP. Untuk kalian yang mau ikutan bisa daftar lewat lause kelas masing-masing.
Cepetan daftar ya, karena batas pendaftarannya sampai hari ini. Pengumuman terakhir, jika teman-teman ingin terlibat pelayanan memimpin pujian seperti kami, kalian bisa menyampaikan kepada lause kelas agar dijadwalkan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Rindu sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Halo teman-teman, senang banget hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Yuk hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan terangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Teman-teman, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu How can anybody be holy? Aku mau tanya nih sama kalian, kalau misalnya kalian pakai baju putih, terus waktu itu kalian lagi makan, makanannya tiba-tiba jatuh di baju kalian, apa yang kalian lakukan? Kalian pasti cepat-cepat ambil tisu, kasih air, terus gosok-gosok tuh kotorannya, sampai kalian merasa bahwa kotorannya nggak ada lagi di baju kalian. Kalau misalnya masih nempel, waktu kalian pulang ke rumah, kalian pasti cepat-cepat mau rendam tuh baju, kasih sabun, kasih backlin, dikucek-kucek supaya kotorannya nggak nempel di baju itu. Atau misalnya waktu kalian jatuh di tempat yang berlumpur-lumpur, apa yang kalian lakukan? Pasti kalian akan cepat-cepat pengen keluar dari tempat itu karena kalian gak mau berada terus di tempat itu karena tempat itu bau. Waktu kalian keluar, kalian juga cepat-cepat bersihkan kaki kalian. Dan kalau sampai pulang ke rumah, kalian pasti cepat-cepat mandi supaya kalian gak merasa badan kalian tuh bau. Tapi teman-teman, kita seringkali nggak melakukan hal yang sama waktu kita jatuh dalam dosa. Sering banget waktu kita jatuh dalam dosa, kita itu nggak cepat-cepat keluar dari dosa itu, meninggalkan dosa itu, dan datang kepada Tuhan, minta Tuhan tolong kita supaya kita nggak jatuh dalam dosa itu. Tapi yang kita lakukan adalah sering banget kita menikmati dosa itu, berada terus di dalam dosa itu, dan bahkan merasa nyaman dengan dosa itu. Padahal Tuhan pengen setiap kita menjadi anak-anak yang hidup kudus. Lalu gimana caranya supaya kita dapat hidup kudus? Yuk, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima, ke-12 dan ke-17. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima, 12 dan 17. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 12, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Teman-teman, Allah pengen banget kita hidup kudus, karena Allah adalah Allah yang kudus. Apa sih artinya kudus? Kudus artinya terpisah atau tidak tercampur dengan yang lainnya. Banyak banget hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk menyenangkan hati Allah. Karena sering banget memang kita lebih mudah melakukan hal-hal yang menjadi keinginan daging kita daripada melakukan apa yang menjadi keinginan Allah. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada setiap kita untuk kita dapat mematikan hal-hal duniawi. Apa aja itu? Seperti keserakahan, nafsu jahat, hawa nafsu, kedengkilan, kebencian, iri hati, percabulan, dan kejahatan-kejahatan yang lain. Allah tidak menginginkan itu semua ada di dalam diri kita sebagai anaknya. Tetapi sebagai anak-anak yang telah dikuduskan dan dikasihi oleh Allah, Allah ingin di dalam diri kita ada kasih, ada kerendahan hati, ada belas kasihan, ada penguasaan diri, dan hal-hal yang menyenangkan yang lainnya. Menyenangkan Allah yang lainnya harus ada di dalam diri kita. Karena kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan dan yang telah dikasihi oleh Allah. Tapi coba lihat diri kita, apa yang lebih sering kali kita lakukan? Kalau kita melihat hidup kita sehari-hari, kalau kita mencoba memperhatikan hidup kita satu hari aja, mana yang lebih banyak kita lakukan? Menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan diri sendiri? Sering banget yang lebih banyak kita lakukan adalah menyenangkan diri kita sendiri. Itu adalah tujuan iblis. Tujuan iblis adalah semakin membuat kita jauh dari Tuhan. Sedangkan Tuhan menginginkan kita semakin dekat dengan Dia dan melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Teman-teman, memang gak mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Allah
menginginkan kita melakukannya, tetapi memang kita tidak akan mudah dengan sempurna melakukannya karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sempurna secara rohani berarti tidak melakukan dosa sama sekali, melakukan firman Tuhan setiap hari, mengasihi manusia dan Allah dengan sempurna. Sedangkan kita tidak dapat melakukan itu semuanya dengan baik. Karena apa? Karena kita sudah jatuh dalam dosa, dan di dalam diri kita dosa itu lebih menguasai, lebih kuat. Makanya kita sering banget lebih suka hal-hal yang menyenangkan diri kita. Kita lebih nyaman melakukan dosa dibandingkan kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Allah ingin kita menyenangkan hatinya, tetapi kita memilih untuk menyenangkan diri kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hidup kudus itu berarti kita menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak kudus. Tapi coba kita lihat diri kita. Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang kudus? Kita seringkali lebih menikmati hal-hal yang tidak kudus daripada hal-hal yang kudus. Coba kalau misalnya kita mengakumulasi waktu kita yang kita berikan sama Tuhan sama yang sama buat diri kita sendiri. Mana yang lebih banyak? Kita lebih banyak mempergunakan waktu itu untuk diri kita dibandingkan untuk Tuhan. Berapa jam kita men-scroll Instagram? Berapa jam kita melihat sosial media dibandingkan kita baca firman Tuhan, kita berdoa? Mana yang lebih banyak? Bahkan sekarang ini dunia internet itu menawarkan begitu banyak hal, bahkan pornografi begitu sangat mudah untuk kita konsumsi. Sehingga banyak anak-anak remaja, anak-anak mulai dari yang kecil SD, apalagi SMP, sudah jatuh di dalam pornografi dan mereka kecanduan. Teman-teman, padahal kita diinginkan oleh Allah untuk hidup kudus. Lalu gimana caranya supaya kita hidup kudus? Kita harus sudah melihat diri kita. Mana yang menjadi fokus hidup kita? Kalau fokus hidup kita adalah untuk menyenangkan diri kita, maka yang kita lakukan adalah hal-hal yang menyenangkan diri kita. Tetapi kalau fokus diri kita adalah hal-hal surgawi yang menyenangkan hati Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan mau, maka kita akan terus mengevaluasi diri kita. Kita akan terus belajar bahwa yang kita lakukan adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kudus bukanlah sesuatu hal yang instan yang bisa kita lakukan. Dan bahkan hidup kudus bukanlah sesuatu hal yang dapat kita usahakan dengan diri kita sendiri. Hidup kudus itu adalah pekerjaan daripada Allah di dalam diri kita. Maka kalau kita nggak menjalin relasi dengan Allah, kalau kita nggak baca firman Tuhan, kalau kita nggak berdoa, kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan, bagaimana caranya kita tahu kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Kita tahu caranya hidup kudus kalau kita nggak mengerti isi hati Tuhan. Gimana caranya kita mengerti apa maunya Tuhan kalau kita sendiri aja nggak baca perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan? Teman-teman, kalau kita mau hidup kudus, kita harus membaca firman Tuhan untuk mengerti apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita. Hidup kudus itu seperti apa sih? Maka kita akan sangat dengan mudah untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, maka kita akan mencintai firman-Nya, mencintai hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Seorang bapak gereja, yaitu Agustinus, menggambarkan 4 kondisi manusia. Yang pertama, bisa berdosa. Yang artinya setiap kita bisa melakukan dosa. Yang kedua, tidak bisa tidak berbuat dosa. Yang artinya setiap kita, apapun yang kita lakukan itu selalu berdosa dan selalu melakukan hal yang gak menyenangkan hati Tuhan. Di dalam pikiran kita, di dalam perbuatan kita selalu ada dosa di dalamnya. Yang ketiga, yaitu bisa tidak berbuat dosa. Yang artinya kita dapat memilih diri kita untuk mau di dalam dosa itu atau tidak melakukan dosa itu. Karena di dalam hal ini kita telah diselamatkan oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi kita dapat memilih untuk tetap terus ada di dalam dosa itu atau memilih untuk tidak ada di dalam dosa itu.
Yang keempat adalah tidak bisa berbuat dosa. Yang artinya setiap kita tidak bisa lagi untuk melakukan dosa. Karena itu adalah waktu di mana kita telah bersama-sama dengan Kristus. Di dalam Kristus, di dalam surga nanti, kita sudah tidak lagi dapat berbuat dosa. Dan bahkan sudah tidak ada lagi keinginan untuk berbuat dosa di dalamnya. Maka 4 kondisi ini digambarkan oleh Agustinus secara eksplisit dalam hidup kita. Karena memang itu adalah gambaran kita. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, sejak Adam dan Hawa, kita bisa berdosa. Adam memilih untuk jatuh di dalam dosa. Setelah itu, kita apapun yang kita lakukan selalu dosa di dalamnya, yaitu tidak dapat tidak berdosa. Berarti selalu berdosa. Yang ketiga, kita bisa tidak berdosa, bisa memilih untuk berdosa atau tidak berdosa. Dan yang keempat, tidak dapat berdosa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki setiap kita untuk tidak terus berada di dalam dosa. Sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, Allah ingin kita memilih untuk hidup kudus di hadapannya, bukan hidup yang tidak kudus. Allah ingin kita menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri kita sendiri. Maka kalau kita melihat diri kita, mencoba merefleksikan diri kita, apa yang selama ini sudah kita lakukan? Apa yang sudah lebih banyak kita lakukan? Menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan diri sendiri? Kalau selama ini yang kita lakukan lebih banyak menyenangkan diri sendiri, yuk kita mulai berubah. Yuk minta Tuhan menolong kita untuk kita kembali kepada jalan Tuhan. Mari kita belajar terus untuk menyenangkan hati Tuhan dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Nggak harus banyak-banyak. Misalnya nggak harus 1 pasal. 1 ayat misalnya. Dari hal-hal yang sederhana kamu lakukan. Misalnya kamu berdoa. Kamu rajin bersaat teduh. Kamu rajin untuk meminta pertolongan Tuhan dan mengasihi sesama. Allah ingin kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan dan yang telah dikasihi oleh Tuhan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mudah bagi kita, tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Karena Allah telah menyelamatkan kita, dan sebagai orang yang telah diselamatkan, Allah ingin kita menjaga hidup kudus kita. Karena Allah adalah kudus, Allah menghendaki kita hidup kudus. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kita teman-teman untuk kita terus belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar mengenai bagaimana kami dapat hidup kudus. Tuhan tolong kami supaya kami lebih melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dibandingkan apa yang menyenangkan diri kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.